tentang doa pusaka. Maulana Syekh lamun lek Mekah lae tiang kan batur-batur saat lain saat kita ngaji di Syekh Jabir Jibron dan di teman-teman yang lain juga ikut kita membaca doa pusaka untuk napiaran selesai ngaji ini ke di guru-guru kita di Mekah setiap selesai ngaji, terutama yaitu di Syekh Jabir Jibron, beliau sudah almarhum. Nah niki kita membaca doa pusaka lagu nggih ndek nara asa kena Rabbana yazal apunin ya Rabbana yazal jalali wal minan unsuron liwa anahdotil waton. Nah niki jangan dinara karena memang niki adalah tambahan dari Maulana Syekh sak rombok niki aja. Nah kalimat niki ndek nara ele napiaran lamun terbaca le Mekah sehingga isin rombok isi Maulana Syekh, bahkan doa niki dinamakan menjadi doa pusaka oleh Maulana Syekh. Yang aslinya doa niki nggih ndek naran doa pusaka, cuma Maulana Syekh bina naran. Dan doa ini disusun oleh ulama besar yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini yang menyusun napiaran doa pusaka niki, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kemudian diambil oleh Maulana Syekh dan menambah bait syairnya yang menjadi doa pusaka. Napi perbedaan kance sak lain-lain, doanya tetap sama. Sak beda niki jamaah agol. Agol ndek narak marak agol li Nahdlatul Wathon. Arak baca doa niki seperti di Yaman, di Hadramaut, mereka membaca doa niki. Lagu sak beda niki doen kanca perombok nak kena Rabbana yazal jalali wal minan unsuron liwa anahdotil waton. Nah niki menjadi tambahan untuk Maulana Syekh karena sering yang sampaikan secara ukuran kewalian Maulana Syekh telah diberikan hak untuk menambah bait-bait syair, bait-bait doa. Nah doa-doa niki ya terombok isi Maulana Syekh, sehingga doa niki sebenarnya pada hakikatnya ndek epin enwe doang. Angka lamun narak dengan olok doa-doa niki, mereka bukan mengolok enwe saja, tapi mengolok seluruh para ulama-ulama. Saya ndek reda isi doa niki, berarti dia tidak ridho dengan ulama-ulama yang lain. Nah oleh karena niki nggih kumpulan doa hizib banyak dikumpulkan oleh Maulana Syekh niki menjadi doa kita. Tapi anehnya, kembali aneh, setiap dengan kena hizib tebaran NW doang sebenarnya nanti secara ukuran arti dari doa-doa itu. Cuman karena Maulana Syekh mengumpulkan, kemudian Maulana Syekh menambah doa-doa tersebut, nggih. Nah memang napiaran hak untuk beliau niki untuk napiaran menambah doa-doa tersebut. Nah oleh karena niki nggih doa-doa yang kita baca seharusnya sekalipun tidak Nahdlatul Wathon harus membaca seharusnya hizib niki. Ndek napa harus dengan NW doang, karena isinya itu adalah doa-doa para ulama-ulama. Seperti doa pusaka yang diakui oleh Nahdlatul Wathon itu menjadi doa pusaka. Lamun cara bahasa Sasak kan searan pusaka no harus terjaga. Doa paling tok nu doa pusaka niki sebenar. Lagu ndek narak wah ketuan. Lain le zaman Maulana Syekh le dalam hizibnya, le dalam tarekatnya ndek tulis dari ulama doang bahasa beliau. Hayepin cuman kita tidak tahu, tidak dikasih tahu lamun doa-doa selain dia biasa beliau menulis misalnya qasidah munfarijah istadi ditulis di atasnya Imam Busairi yepin. Iya satu susun isi Imam Busairi. Nah, adapun doa andalan Maulana Syekh ini beliau menamakan doa pusaka yang disusun oleh ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Niki ceritanya yang mengarang doa ini dari dalam perut ibunya demin sogul no wah tersunat wah bersih. Ia pun teparan bin Thohir. Sehingga demin sogul leman tianinaan ia langsung suci bersih. Namun tiang pelinggih kan darah akan jet sogul. Kalau niki yang namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir niki beliau keluar langsung suci.
ulama-ulama yaitu yang mengarang atau yang menyusun doa pusaka niki adalah orang yang mulia. Nggih. Artinya seperti Raden dulu waktu masih kode niki, beliau waktu kecil bisa menjawab apa yang ditanya oleh kakeknya. Beliau kan demin sogul doang, bawas umuna masih daran sogul mun tangkat mun deketuan. Isi berarti wah sudah hendak bisa ditanya lagi niki nggih. Perembihan beketuan musa beketuan endah saat ketuan baru sogul mun berjawab, beliaulah ini yang ada di depan kita. Mun ketuan melem ganti aku mun nganggu cerita lek cerita ni karena saya itu masih ndek le zaman nun nggih. Nah, jamaah kaum muslimin muslimat, beliau seperti ini ke saat masih kecil teketuan isi napiaran si papu teketuan melem ganti aku nganggu pun. Makanya alhamdulillah mele ndek mele batur nu urusan ninya ndek mele kan mau mengakui atau tidak, tapi itulah sejarah fakta yang sebenarnya. Nah, sama seperti yang mengarang doa pusaka. Nah, ada hubungannya. Bahkan nonek bercerita napiaran Maulana Syekh Adnan Muhammad Al-Tab nggih. Saya tahu NW ini sebenarnya dari tuan guru dari Syekh Zainuddin Atsani basen. Kembien laek cerita karena waktu saya ngajar di Madrasah As-Saulatiyah bahasan beliau nek bercerita niki le sesile saat saya belajar mengajar di Saulatiyah, saya dikasih tahu oleh guru-guru yang ada di sana, no araknya dengan kelas semeni itu bukan manusia sembarangan nih. Oh no apa non papuk luar biasa lah. Akhirnya saya perhatikan, beliau diperhatikan dan saya berbicara ndek wah bae sa tuis basen seh ye nunduk doang isi adabnya. Makanya saya tahu basen beliau, oh beliau ini orang ini menjadi orang yang sangat beradab karena didikan daripada kakeknya itu katanya. Sampai itulah saya yang terbersit yang ada di dalam hati saya untuk mengenal NW ini lebih dalam katanya. Saya melihat apa yang ada pada diri napiaran Syekh Zainuddin Atsani. Itulah yang membuat saya mengenal NW ini karena adabnya dulu katanya ngeraos kecet-kecet din bani mulai juluk no yang nondok doang basel. Nah, itulah yang membuat saya harus datang ke Lombok ini.